dikasih batas. Terus selanjutnya fase inisiatif versus rasa bersalah usia 3-5 tahun. Pada fase ini anak itu lagi pengen melakukan semuanya sesuai dengan inisiatifnya. Perkara bukain sedotan aja bisa jadi tantrum. Terus mau bantuin ibunya jemur, terus akhirnya bisa jadi nangis gerung-gerung. Karena kadang kita meng-cut si inisiatifnya ini gitu. Atau malah kita eh jadi kita menahan inisiatifnya dia dan kita ganti dengan inisiatif kita. Ya dia pengen pakai baju sendiri atau mungkin dia pengen mengancingkan baju sendiri gitu ya. Terus dia pilih bajunya gitu ya. Terus warnanya berbeda, itu aja kita langsung marah biasanya. Kenapa kok nggak matching gitu ya? Atau pada saat pakai baju, kancing bajunya, dia pengen ngancingin sendiri, tapi tiba-tiba kita bantuin gitu ya. Dia punya caranya sendiri, tapi tiba-tiba kita bantuin. Terus dia pengen buka sedotan sendiri dengan caranya, terus kita langsung ambil aja. Atau mungkin dia pengen jemur baju nih. Dia sebenarnya pengen jemur bajunya abinya. Tapi karena kita pikir dia masih kecil jadi nggak bisa, akhirnya kita kasih baju yang kecil-kecil aja. Nah, perkara seperti itu bisa buat anak jadi tantrum karena dia merasa inisiatifnya tidak dihargai gitu ya. Aku pengen sendiri, aku pengen ideku tuh kayak gini, aku pengennya kayak gini gitu. Tapi kenapa kok ibuku malah nggak setuju gitu dan parahnya lagi nggak minta izin bilang dia butuh bantuan ya atau apa malah langsung ambil alih dan sesuai dengan inisiatifnya ibuku gitu dia pikirnya sehingga dia jadinya suka nangis, suka marah-marah gitu ya. Karena ya kitanya juga yang nggak paham gitu. Kita tidak menghargai inisiatifnya. Kalau kita tidak menghargai inisiatifnya, ke depannya anak jadi sering merasa bersalah. Ayo, siapa di sini yang suka ngerasa bersalah? Padahal bukan salah kita gitu, tapi kita ngerasa, aduh ini kayaknya salahku deh. Ya aku udah yang paling salah di sini. Jadi selalu merasa bersalah gitu ya. Itu mungkin karena dulunya fase inisiatifnya tidak difasilitasi. Kalau yang otonomi biasanya rasa malu dan keraguan. Kalau misalnya tidak difasilitasi ya di fase otonomi dia akan jadi pribadi yang malu-malu dan ragu-ragu. Maju iya, maju mundur cantik. Bukan cantik, maju mundur jatuh ya berarti. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Oh, ada yang mencatat juga. Oke, baiklah. Ini tuh sebenarnya eh lagi kurang fit ya saya tuh. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman kalau misalnya suaranya kenapa-kenapa. Soalnya dari pagi masih belum berhenti gitu ya. Selanjut untuk perkembangan disiplin dan inisiatif. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Masya Allah ini rajin banget loh sampai dicatat. Emang beneran sih ikatlah ilmu dengan catatan ya. Kadang kalau cuma baca aja tuh nggak masuk ya. Tapi kalau nulis biasanya inget. Hmm, minum dulu ya. Oke, selanjut Bismillah. Jadi perkembangan disiplin inisiatif. Nah, jadi anak memiliki tadi ya kan saya sempat bahas di awal bahwa kalau misalnya anak itu patuh dari hati, dia akan menghasilkan sebuah inisiatif. Tapi kalau patuhnya karena takut, yang ada sama aja dari kecil sampai besar. Jadi harus disuruh-suruh.
ya atau mungkin malah jadi menelantarkan. Tapi kalau misalnya dari kecil dia udah patukan hati, jadinya itu inisiatif. Jadi dia akan menawarkan, mau aku pijetin, mau aku jemput, gitu. Tapi kalau anak yang disiplinnya tidak dari hati, sampai besar pun gitu ya, kita bisa marahin dia. Kamu itu ya jadi anak ya, udah tahu juga orang tuanya jam segini pulang. Kenapa nggak ada inisiatif buat ngejemput? Masa harus disuruh terus? Udah dewasa juga, terus ibunya lagi capek, nggak ada yang mau mijitin. Sini pijitin, susah banget sih cuma disuruh mijitin aja susah. Kamu tahu nggak, ibumu itu dari udah mengandung kamu sampai 9 bulan, nah seterusnya gitu ya biasanya. Nah, itu udah perbedaan jadi pada saat dewasa. Nah, gimana supaya disiplin ini bisa jadi inisiatif? Ini tahapannya. Pertama adalah anak itu memiliki dorongan spontan untuk beraktivitas dengan tujuan yang jelas, walau sebenarnya terlihatnya nggak jelas. Makanya di sini kita harus beri kebebasan. Jadi tahap awal adalah kebebasan dengan batasan. Ketika kita memberikan kebebasan, terus tapi dengan batasan ya, dengan limitasi yang jelas, maka anak akan merepetisi terus hingga akhirnya dia paham. Jadi kita udah ngasih kebebasan tapi ada batasannya. Jadi batasan inilah yang membuat dia paham terhadap aturan dengan sendirinya tanpa kita harus ngomel gitu ya. Kita cuma kasih tahu ground rules-nya seperti ini, batasannya seperti ini gitu ya. Dan kita tetap memberikan kebebasan kepada anak. Cuma kalau poin pertama ini lingkungannya harus mendukung. Kalau lingkungannya nggak mendukung ya tetap aja kita jadinya banyak ngomel ya. Makanya kalau misalnya itu tuh apa punya rumah, buatlah rumah yang ramah anak. Ujung-ujung apa namanya ujung-ujung meja yang tajam-tajam tuh dikasih apa kayu atau dikasih kardus gitu ya biar tumpul. Jadi kalau anak kita main ke meja kejedot gitu ya kita nggak langsung teriak gitu kan. Jadi anak malah jadi nggak berani main gitu. Listrik-listrik yang di bawah jangan sampai kebuka, ditutup juga. Jadi kita nggak terlalu banyak ngomel ya. Jadi anak tuh tetap bisa bebas bereksplorasi. Cuma ya tentu ada batasan-batasannya gitu kita kasihnya ya. Tidak merusak orang, ya tidak merusak barang, tidak menyakiti orang lain dan tidak merusak lingkungan. Lalu yang kedua, setelah kita memberikan kebebasan dengan batasan, maka akan terbentuk apa? Kemandirian dan kontrol dirinya. Ini adalah awal mula kedisiplinan. Gitu. Jadi kan kita kasih kebebasan ya, otomatis dia bisa melakukan semuanya sendiri. Kita kasih eh, kebebasan mau milih baju yang mana. Cuma kita kasih batasan bahwa ini baju tidur, ini baju bepergian. Jadi kalau misalnya emang di atas bawahnya beda ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai baju tidur dipakai untuk bepergian. Jangan sampai ke mall pakai piyama gitu misalnya ya. Itu batasannya sehingga dia akan jadi mandiri dan dia bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Setelah itu baru terbentuk kedisiplinan dalam diri dan inisiatif ya. Jadi sebenarnya kayak gitu ini teoritis banget sih. Cuma eh, kenyataannya atau aplikasinya seperti yang tadi saya jelasin ya. Kalau dia patuh dari hati, jadi dia akan apa namanya terbentuklah sebuah inisiatif. Tapi kalau misalnya dia patuhnya cuma karena takut, dia sampai besar ya kayak gitu harus disuruh terus ya, harus diingetin terus. Jadi nggak ada inisiatif. Malah inisiatifnya apa? Inisiatifnya adalah menitipkan orang tuanya ke panti jompo ya. Nauzubillahi. Semoga anak-anak kita tidak termasuk ke dalamnya ya, tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Lanjut. Nah, sekarang kita harus paham nih anak kita sedang butuh apa ya. Jadi ada beberapa yang harus di unboxing.
Jadi jangan bermudah-mudahan menyebut anak itu nakal, jangan bermudah-mudahan menyebut anak itu cengeng gitu ya. Tapi kita harus paham, anak nggak nurut, anak susah diatur gitu, anak yang nyusahin banget. Kita harus memahami anak kita. Kita harus melihat banyak-banyak melihat dari kacamata anak kita gitu ya. Apa yang paling sering anak kita lakukan atau apa yang paling sering dia ulang-ulang, berarti dia lagi butuh itu. Jadi ada beberapa hal yang harus di-unboxing, 7 ya. Dia paling sering melakukan apa? Apa yang paling sering dia ulang-ulang, berarti dia lagi butuh itu. Jangan dilarang. Dia lagi seneng banget main lari-larian misalnya. Ya udah kita fasilitasi supaya dia nggak lari-larian di rumah dan memberantakan seluruh isi ruangan, maka kita fasilitasi untuk lari-larian di lapangan sampai dia capek gitu. Terus yang kedua yang di-unboxing adalah kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak. Apakah tidurnya cukup? Apakah makannya cukup? Apakah minumnya cukup? Karena jangankan anak ya, kita aja kalau kelaparan itu tanduknya udah keluar ya kan. Kita kalau kecapean kurang tidur, pasti bawaannya marah-marah. Sama anak juga seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan emosional atau tangki cintanya terpenuhi atau enggak. Ini biasanya terjadi pada yang sudah baru punya adik baru ya. Yang punya adik baru yang anaknya masih usia 2 tahun atau 3 tahun tapi harus punya adik gitu misalnya. Nah, itu biasanya terjadi regresi. Atau mungkin bisa juga 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun juga mungkin loh. Ketika datangnya adik baru, terus dia jadi eh kemampuannya itu menurun. Yang tadinya udah nggak ngompol jadi ngompol. Yang tadinya bisa baca jadi terbata-bata lagi. Karena sesungguhnya itu cuma butuh diisi aja tangki cintanya gitu ya. Karena dia kan merasa kekurangan perhatian dari ayah ibunya. Lalu apakah kegiatannya sesuai dengan kemampuannya? Jangan-jangan kita terlalu over, ngasihnya terlalu, tingkat kesulitannya terlalu tinggi sehingga dia jadinya emosi gitu ya. Lalu apakah sudah sesuai dengan fase perkembangannya? Nah, ini untuk anak-anak yang mungkin ada keterlambatan. Apalagi kalau anak-anak yang atipikal ya kita bilangnya kayak ADHD, ASD, dan anak-anak developmental delay lainnya, itu kan kita butuh sabar yang ekstra ya gitu ya. Itu karena dia tidak sesuai dengan fase perkembangannya. Sehingga ya kita harus sabar gitu ya dalam membersamainya. Lalu apakah stimulasi atau kebutuhan geraknya terpenuhi? Karena biasanya kalau misalnya dia kurang gerak ya itu pasti jadinya cranky, terus tidurnya tidak lelap, makannya tidak lahap. Makanya kebutuhan gerak itu perlu ya bagi anak. Malah kalau anaknya cuma diem doang main HP, itu yang harus dipertanyakan karena anak itu fitrahnya adalah aktif. Kalau anaknya nggak aktif cuma anteng aja, itu malah yang tidak normal. Jadi kita harus mencari malah penyebabnya apa gitu. Lalu, apakah ada keteraturan yang terganggu? Karena anak itu sangat sensitif terhadap keteraturan ya. Nah, ini juga yang paling penting adalah connection before correction. Kalau mau anak nurut sama kita, ya hatinya harus terkoneksi dulu. Baru apa yang kita sampaikan dapat diterima. Kalau misalnya anak bertingkah ya sebenarnya ya dia cuma butuh koneksi aja. Mungkin ibunya lagi sibuk sama adiknya atau mungkin ibunya bekerja lagi sibuk-sibuknya gitu ya akhir tahun banyak laporan gitu akhirnya lupa gitu ya nggak lupa sih ya. Jadi special time sama anaknya mungkin berkurang gitu sehingga anaknya jadi tiba-tiba cranky tiba-tiba nggak patuh nakal gitu makanya kebanyakan anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya anak-anak yang nakal ya, anak-anak yang pergaulannya bebas. Ada tuh anak-anak yang bipolar juga, fatherless generation gitu ya. Terus broken home. Walaupun nggak semua, tapi sebagian besar
kalau misalnya kita lihat, kita cross check lagi ke belakangnya, ternyata broken home. Terus tadi juga tadi pagi sempat penyuluhan ya di pesantren gitu ya. Terus ustazahnya itu cerita kalau ada anak yang terjadi penyimpangan gitu ya, ada penyimpangan seksual, ketahuan, terus mau dikeluarin, orang tuanya nggak mau gitu ya, terus mau diubah juga nggak bisa, susah banget gitu ya. Emang kan kalau udah penyimpangan seksual kan susah banget ya. Terus akhirnya dicek nih, di cross check, ternyata memang broken home gitu ya. Jadi ini ngaruh ya, apa, koneksi kita sama orang tua ya, dan pengasuhan, isu-isu pengasuhan itu pasti akan ngaruh ke anaknya. Kalau anaknya nggak patuh, anaknya nakal gitu ya, ya mungkin memang dia kekurangan kasih sayang di rumahnya, kurang dekat sama orang tuanya, termasuk nanti kalau kurang dekat sama sosok ayah gitu ya. Itu ngaruh banget, apalagi anak cowok. Anak cowok tuh 75% butuh peran ayah dalam pengasuhan gitu. Jadi ini penting banget sebenarnya, koneksi ya antara kita dan anak. Nah, kalau bingung gimana sih caranya menjalin koneksi ke anak ya? Aku tuh sibuk banget gitu misalnya ya. Jadi yang pertama adalah anak itu butuh tahu kalau kita sayang banget sama dia. Maka perlihatkanlah itu. Apakah saya yakin sih gini, saya yakin nggak apa semua orang tua tuh sayang sama anaknya. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Cuma bedanya adalah apakah anak tuh paham bahwa orang tua menyayanginya atau tidak. Kayak gitu. Anak bisa nggak menangkap sinyal kasih sayang kita. Itu biasanya kan yang permasalahan di sana. Em, apakah anak paham kalau ibu mukul anaknya itu karena dia sayang? Apakah anak paham kalau kita marah-marah sama dia itu karena kita sayang sama dia? Apakah anak itu paham kalau kita cubit dia itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang kita kepada dia? Apakah anak paham ketika kita sibuk bekerja di luar rumah itu adalah untuk dia, untuk sekolahnya dia, kita cari duit untuk mencukupi kebutuhannya dia, untuk membelikan dia susu. Itu tujuannya kita bekerja, dan apakah dia memahami itu? Yang dia pahami adalah orang tuanya sibuk, tidak punya waktu buat dia, dan dia kekurangan kasih sayang. Yang dia pahami adalah orang tuanya jahat karena orang tuanya selalu mukul, cubit dia, dan dia bahkan bisa saja menganggap orang tuanya adalah orang tua tiri yang sangat jahat sama dia. Karena yang di dalamnya, dalam benak dia ya orang tuanya kerjaannya nyubit, marah, mukul, terus ditinggal gitu ya. Kalau pagi sampai sore ditinggal kerja, malam-malam datang marah-marah, mukul, cubit. Apakah dia paham orang tuanya itu sayang sama dia gitu ya, kalau yang kita lakukan adalah kebalikannya. Ya dia nggak paham, namanya juga anak kecil. Yang dia pahami adalah ketika orang tuanya sayang sama dia adalah ketika ya dia bahagia. Orang tua yang lemah lembut, orang tua yang bisa menjadi teman bagi dia, yang bisa menjadi tempat dia berkeluh kesah, tempat dia menangis, manja-manja mungkin ya, menjadi tempat dia bermain bersama. Apakah dia paham kalau kita main HP itu sebenarnya kita bekerja, bukan main HP, main games, main YouTube, tapi yang kelihatannya adalah seperti itu. Karena dia pengen gitu kan. Ya dia nggak paham itu, yang dia paham orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak marah-marah, yang tidak cubit, tidak menyakiti dia. Anak itu sakit loh kalau dicubit, kalau dipukul. Kan badannya masih kecil ya, masih cimit-cimit gitu. Oh, dia apa namanya? Seseorang ini sudah menyakitiku, yang dia paham itu. Sehingga ya akhirnya image kita jadi buruk di dalam benaknya. Yang ada cuma kenangan buruk gitu ya di dalam pengasuhannya dia. Dia karena dia nggak paham kalau sebenarnya kita bekerja itu untuk dia, kita
cubit itu ya supaya dia nurut, semuanya juga buat dia, tapi dia nggak paham itu gitu loh. Itu yang sering kita salah ya, karena memang anak nggak paham gitu, dan jangan memaksa anak untuk paham, tapi kitalah yang berusaha untuk bisa memberikan sinyal-sinyal kasih sayang itu kepada anak kita sehingga anak kita memahami, mengerti bahwa orang tuaku sangat mencintaiku. Mungkin kita juga nih sebagai orang dewasa, mungkin kita baru paham bahwa orang tua kita sangat sayang sama kita itu adalah ketika kita sudah besar. Ketika kita kecil juga kita mungkin nggak ngerti, sama aja gitu ya. Ya begitulah. Dan yang kedua, beri waktu ya untuk anak per harinya minimal 15 menit. Untuk ibu-ibu yang sibuk, yang kerja di luar rumah, itu sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kita masih bisa menyempatkan minimal 15 menit yang benar-benar mindful, tanpa HP, tanpa membawa-bawa pekerjaan ke rumah gitu, benar-benar mindful sama anak, insya Allah itu bisa. Lalu itu ya bermain dengan mindful dan menyenangkan, bukan mementingkan harus ngajarin ini dan itu. Kalau udah ya itu tadi jangan sampai kita udah punya waktu sedikit sama anak, tapi malah dipakai waktunya untuk memarahi anak. Ya atau mungkin ngajarin anak, misalnya ngajarin anak matematika itu kan, atau ngajarin anak baca itu kan benar-benar perlu kesabaran ya. Kalau kita gemes gitu, ya udah waktu yang 15 menit jangan dipakai buat ngajarin matematika, tapi buat membangun koneksi antara kita dan anak, bagaimana ya kita sama-sama happy aja gitu ya. Dia happy, kita juga happy gitu. Lalu tanyakan bagaimana perasaan anak saat ini. Kadang ini yang kita sering lupa. Setiap tidur coba tanya, gimana perasaanmu hari ini? Kamu seneng nggak? Ada yang buat kamu kecewa nggak? Apa yang harus kita syukuri hari ini gitu ya? Bisa seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan yang membentuk kedisiplinan ya. Oke, jadi seperti role model yang baik, terus keteraturan dan kehangatan, tentu semua dimulai dari orang tuanya ya, menjadi role model yang baik bagi anaknya gitu kan. Seringnya kita melakukan apa yang kita ingin kita lakukan, bukan yang ingin kita katakan. Jadi maksudnya tuh gini, kalau misalnya kita bilang nggak boleh bohong, tapi pas kita ada telepon dari orang yang nggak kita suka, anak suruh bilang, bilangnya mamanya nggak ada gitu. Berarti kan itu bohong ya, tapi kita nggak sadar. Tapi akhirnya anaknya jadi mencontoh gitu ya. Jadi sebenarnya kitanya dulu nih yang harus memberikan contoh yang baik buat anak kita. Gimana sih? Oke. Selanjutnya adalah keteraturan adalah basis kedisiplinan ya. Selanjutnya harus menciptakan sebuah keteraturan, keteraturan aktivitas, keteraturan penempatan barang, keteraturan lokasi dan orang. Makanya kenapa kalau anak-anak tuh kalau kita staycation gitu ya atau mungkin mudik atau mungkin ganti neni gitu ya, itu harus di briefing dulu nih supaya dia nggak cranky karena anak-anak sangat sensitif ya, kasurnya beda aja bisa jadi dia nggak bisa tidur gitu. Jadi harus kita jelaskan untuk terutama untuk anak-anak yang kecil. Kalau anak-anak yang lebih besar nanti untuk peraturannya kita bisa pakai gambar ya. Jadi misalnya dia belum ngerti jam segini harus mandi, jam segini harus apa, kita bisa ditempel di dinding kayak bentuk gambar-gambar, misalnya pagi gambar matahari sama dia lagi mandi gitu. Bisa seperti itu. Nah, sesungguhnya seorang anak tidaklah nakal ketika dia berperilaku buruk, tapi itu menunjukkan ada kebutuhan yang belum terpenuhi atau mungkin ada koneksi yang belum terjalin. Nah, biasanya nih sekarang nih lagi musim ya, menggaungkan positif disiplin. Apa sih itu? Yaitu mengutamakan koneksi sebelum koreksi, mendorong anak menjadi baik dan tegas, mengajarkan karakteristik dan keterampilan hidup, mengembangkan karakter sosial emosional yang baik. Ya intinya seperti itu ya, positif disiplin. Jadi menguatkan perilaku baik dan memadamkan perilaku buruk tanpa menyakiti anak secara fisik, mental dan verbal gitu.
ada 3 ya, tanpa fisik, mental, dan verbal, tapi kita berusaha untuk perilaku baiknya itu bisa kuat. Caranya salah satunya, ini saya kasih gambaran umumnya aja sih ya, karena pasti banyak kelasnya yang lebih detail gitu, yaitu membuat lingkungan ya, jangan terlalu banyak kata jangan gitu ya. Terus lebih sering menawarkan pilihan, mengajarkan emosi, konsisten, dan kita kasih konsekuensi untuk perilaku buruk. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi ya. Hukumannya itu jadi dalam bentuk kayak misalnya ada 2, konsekuensi alami atau logis. Konsekuensi alami itu memang terjadi karena sebab akibat. Jadi kalau dia telat bangun ya udah, berarti dia akan telat ke sekolahnya. Kalau konsekuensi logis, kita kasih konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia main gadgetnya kelamaan ya berarti besok waktu main gadgetnya harus dikurangi gitu. Atau bisa juga mengalihkan atau mengabaikan, bisa juga time out, memberikan waktu time out sama dia gitu. Bisa seperti itu. Yang penting hukumannya tidak dalam bentuk hukuman fisik yang menyakiti fisiknya, mentalnya sama verbal ya. Jadi kayak marah-marah, terus teriak-teriak. Nah, seperti itu juga tidak disarankan gitu. Oke, kayaknya step terakhir saya kembalikan ke moderator ya. Ah, baik, terima kasih Dokter Zara, jazakillahu khairan atas pemaparan materinya. Masya Allah, lengkap sekali untuk materi kita malam hari ini. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke sesi yang kedua, yakni sesi diskusi tanya jawab. Langsung saya mulai ke pertanyaan pertama, Dok. Boleh? Baik, saya mulai ke pertanyaan yang pertama yang sudah masuk. Pertanyaannya dari Mbak Lupita. Bismillah, Bu Dokter mau bertanya, bagaimana caranya mendisiplinkan anak untuk bangun pagi? Di satu sisi ibunya bangun pagi, tetapi di sisi satu lagi ayahnya bangun siang kalau weekend. Kalau dikasih tahu jawabannya ayah juga belum bangun. Sudah dikasih tahu ke ayahnya untuk kasih contoh yang baik ke anaknya, tetapi diulang lagi dan diulang lagi. Jazakillahu khairan. Silahkan Dokter Zara. Oke, baik. Memang nggak susah kalau kita belum sevisi misi ya antara ayah dan antara istri dan suami ini. Jadi kalau bisa ya kita harus satu visi misi. Sebenarnya kalau cuma weekend aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ternyata weekend itu yang satu itu bisa mengalahkan semuanya itu bahaya juga gitu. Jadi memang harus diskusikan dengan ayah gitu. Bagaimana kita bisa sevisi misi. Jangan sampai ada peran antagonis dan protagonis gitu ya. Karena sebenarnya peran ayah sama ibu tuh udah ada masing-masing. Cuma ya tadi kalau misalnya apa namanya nggak ada visi misi yang sama, nggak ada seia sekata, ya gimana? Akhirnya anak jadi punya contoh ya. Bahkan yang dicontohin adalah orang terdekatnya sendiri gitu kan ya. Kalau misalnya cuma weekend aja sih sebenarnya kan nggak masalah ya kayak misalnya minggu gitu mungkin. Tapi kalau setiap hari ya jangan. Dan juga harus ada batasan ya. Kayak misalnya sholat subuh gitu kan. Jangan sampai lah sholat subuhnya telat gitu. Mau walaupun weekend pun ya sholat subuh tetap nggak boleh telat gitu kan ya. Kalau mau tidur ya boleh nanti kalau habis udah matahari terbit. Tapi kalau misalnya apa namanya ada apa namanya batasan ini dilanggar, nah itu udah bahaya gitu. eh untuk bangun pagi itu kan memang harus kita bentuk ya. Ya janganlah menyuruh anak bangun pagi kalau dia tidurnya kemalaman. Itu kan sebenarnya bisa dibentuk ya. Jarang ada anak itu masih dalam bentuk fitrah. Jarang gitu kalau anak itu tidurnya di awal, terus bangunnya kesiangan. Itu jarang. Biasanya kalau anaknya tidurnya di awal, dia pasti insya Allah akan bangun pagi. Karena memang fitrahnya seperti itu gitu. Jadi sebaiknya sih eh dibentuk ya, diatur waktu tidurnya.
Misalnya dari malam tuh tidurlah jangan lebih dari jam 10 atau maksimal banget jam 9. Udah mulai tidur, kalau bisa setengah 9 gitu ya. Terus nanti subuh kita bangunin atau sebelum subuh dibangunin itu biasanya lebih gampang, lebih mudah atau mungkin dia bakal bangun sendiri gitu ya. Terus siangnya jangan juga kebanyakan tidurnya. Jangan lebih dari jam 4 sore, maksimalnya jam 3. Pokoknya sebelum asar udah bangun. Nah, udah gitu makannya juga dijaga. Jangan makan makan yang mengandung lemak, terus minumnya jangan minum yang berkafein kayak teh gitu ya. Makanan-makanan dengan lemak buruk, lemak jahat, itu gorengan, terus manis-manisan gitu ya. Itu bisa membuat anak jadi nggak tidur-tidur karena dia aktif banget kan. Jadi kasihlah lemak-lemak yang baik ya kalau misalnya udah malam makanannya itu bisa membantu anak untuk bisa cepet tidur. Jangan kasih HP di malam hari, tambah dia melek terus. Nah, itu ya hal-hal yang menghambat, ya itu dihindari. Jadi kita membentuk anak itu waktu tidurnya itu biar secara alami gitu sehingga dia nggak punya alasan lagi untuk ngikutin ayahnya gitu dan ayahnya juga kita bilangin sama-sama kita bilangin juga gitu ayo dong apa harus sama nih kita nggak bisa kalau misalnya kita jalan di jalan yang berbeda gitu kan karena kan anak pasti mencontoh orang tuanya ya gitu semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Dokter Zara. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya dari Mbak Mutiara. Anak pertama saya sedang di tahap industri versus inferioritas usia 7 tahun laki-laki. Sekarang itu kalau dikasih tahu sedang senang menjawab dengan jawaban emang kenapa? Dan kalau ada yang salah atau dilarang berakhir dengan membanting pintu toilet saat mandi atau melempar barang atau menangis seperti tantrum usia 1 sampai 3 tahun lagi. Bagaimana cara saya menghadapi anak di usia ini? Apakah dia sedang ingin digali keinginannya oleh saya selaku ibunya? Kebetulan suami saya dinas di luar pulau yang pulangnya 2 bulan sekali. Saat TK pun anak saya termasuk anak yang kurang sosok ayah di kehidupannya menurut guru psikologisnya. Terima kasih atas pencerahannya. Silahkan Dokter Zara. Hmm, apakah anaknya laki-laki? Mungkin kalau anaknya laki-laki ini ngaruh ya peran ayah. Tadi kayak belum sempet saya bahas ya industri versus inferioritas ya. Ya kalau misalnya pada fase ini itu memang fase-fase oh laki-laki ya udah bener 7 tahun laki-laki ya pada fase ini di mana anak butuh banget ya peran ayah kan 7 sampai 14 tuh dia didekatkan dengan sesuai gendernya ya laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan gitu. Terus kalau misalnya ya salah satu efeknya mungkin bisa jadi seperti ini gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di rumah tuh ada sosok laki-laki boleh banget loh. Atau mungkin apa namanya ketika ayahnya itu datangnya cuma berapa 2 bulan sekali ya tadi ya. Itu benar-benar memberikan waktu yang berkualitas buat anaknya. Sehingga dia itu tidak apa namanya kekurangan sosok maskulinitas dari si ayahnya ini. Terus ditanya lagi senang menjawab emang kenapa ya kita bisa ngejelasin ya tapi ngejelasinnya itu mungkin ya kita juga coba introspeksi diri kita jangan terlalu banyak tadi melarang anak kita tapi lebih banyak memahami anak kita. Terus kalau umur sekian lebih banyak diskusi ya, lebih ke diskusi ke anak gitu. Kalau bisa kita yang bertanya, bukan anak yang bertanya gitu. Jadi ya kenapa? Menurutmu kenapa? Kamu bisa jelaskan, tapi jangan sambil ngegas. Jadi ngomongnya tuh kayak kayak sahabat aja gitu ya. Karena mungkin ada adik-adiknya juga kan. Jadi dia ya udah kekurangan perhatian banyak orang gitu kan. Terus kekurangan sosok ayah dan lain sebagainya. Ya, akhirnya jadinya dia jadi kayaknya koneksinya kurang gitu lah sama kita ya. Maka coba
koneksinya didekatkan lagi, terus ngobrolnya kayak sahabat. Jadi jangan terlalu menyalahkan anak. Kamu ini gini 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 gitu, atau misalnya terlalu banyak menggunakan kata jangan gitu ya. Jadi kalau misalnya emang dia jawab emang kenapa, ya kita jelasin. Jelasinnya ya bener-bener bukan yang sambil marah juga gitu kan ya. Nanti suatu ketika mungkin kalau dia lagi emosi udah biarin dulu aja, dia tenangin diri, nanti setelah emosinya reda kita coba deketin anak kita gitu ya, eh ngobrol sama anak kita, terus ya kita yang terlalu banyak bertanya, ini kenapa kamu seperti ini, terus emang kalau kayak gitu boleh nggak seperti itu, sopan atau enggak gitu ya. Jadi em, ditanya balik, karena seharusnya sih apa yang kita ajarkan itu sesuai. Takutnya nanti kalau misalnya dia bilang, lah ibu juga kayak gitu kalau lagi marah banting pintu. Nah kalau udah kayak gitu kan kita jadi bingung gimana lagi jawabnya ya kan. Ternyata dia nyontoh kita. Takutnya seperti itu. Atau dengan bertanya seperti itu kita bisa mendapatkan jawaban juga, misalnya ada di TV kayak gitu caranya, atau mungkin ada temennya yang seperti itu yang dia contoh. Nah dari sana kita juga bisa tahu nih, oh ternyata bukan karena kitanya tapi bisa jadi karena lingkungannya gitu ya. Jadi lebih banyak melakukan diskusi gitu kan anak, apalagi dengan anak-anak yang fatherless generation ya. Harus benar-benar kita bisa menjadi seorang ibu dan seorang ayah, walaupun itu susah ya. Makanya kalau bisa sih ikut aja gitu sama ayahnya, apa tidak LDR gitu ya, biar anak ini jadi tidak kekurangan sosok ayah. Kasihan juga gitu ya kalau misalnya ke belakangnya efeknya jadi luar biasa nih. Tapi bisa juga nih karena ayahnya, ada juga tuh cerita yang ayahnya cuma pulang beberapa bulan sekali, tapi pada saat pulang tuh jadi marah-marah gitu loh. Jadi akhirnya yang anak lihat tuh jadi adalah sebuah kemarahan, ke ya ketidakbaikan lah ya, keburukan, banyak keburukannya. Jadi kalau ayahnya pulang, kalau bisa tetap dikasih tahu ya, atau kita sarankan untuk benar-benar mindful gitu ke anaknya, benar-benar memanfaatkan waktu yang sangat berkualitas untuk anak bisa memberikan berkisah, terus ya senang-senang gitu ya, yang buat anak happy gitu, menanamkan nilai-nilai, sehingga pada saat ayah pulang itu yang dinilai juga baik gitu. Jadi walaupun jauh ya masih bisa, tapi kalau emang ternyata semakin ke belakang ini semakin buruk sifatnya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk bersama ayah tinggal ya gitu sih ya. Oke, semoga menjawab ya, dan semoga Allah berikan kemudahan dan Allah lembutkan hati anaknya kembali. Baik, terima kasih Dokter Zara untuk jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari Mbak dari Mbak Hindiati. Bagaimana cara mengatur emosi kita di saat anak tidak menurut instruksi kita, alihkan atau kita abaikan? Bagaimana contohnya ya? Kalau diabaikan, apakah ada batasan waktu untuk mengabaikan anak? Dan setelah diabaikan, apakah perlu dijelaskan lagi tindakan kita disebabkan oleh apa begitu, Dok? Silahkan, Dokter Zara. Nah, ini biasanya kasusnya kalau misalnya anak menjadikan tangisan sebagai senjata. Jadi tidak bisa semua kasus ya kalau yang apa abaikan ini. Jadi biasanya anak-anak yang dimanja mungkin dulunya, mungkin atau masih sama kakek neneknya gitulah ya. Tinggal biasanya kan sukanya dimanja gitu ya. Sampai anak itu menjadikan sebuah tangisan itu adalah senjata untuk memenuhi keinginannya. Maka kita bisa abaikan tangisannya. Jadi tapi bukan abaikan yang cuek ya, tapi abaikan yang tetap berempati gitu loh. Kita tetap di sana, kita tetap bilang, bukan yang sambil marah-marah, kamu mau nangis boleh, silahkan, hanya saja ibu tidak akan memberikan
ini kepadamu gitu. Ibu tidak akan membelikan mainan atau ibu tidak akan membelikan permen kepadamu. Silakan kamu nangis nggak apa-apa, boleh aja. Jadi bisa seperti itu case-nya ya. Biasanya anak-anak yang seperti itu tuh yang apa namanya kan suka ya kalau misalnya anak-anak yang apa-apa semuanya diikuti, apa-apa semua diikuti gitu. Dia harus paham bahwa di dunia ini tidak semuanya sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi contohnya bisa seperti itu. Apakah ada batasan waktunya? Dan setelah diambil apakah perlu dijelaskan lagi tindakan kita suka oleh apa? Iya tadi jadi sebelum sebelum apa namanya kita mengabaikan ya kita bilang dulu ya kalau misalnya dia mau nangis kayak gimana pun ya kita tetap tidak akan memberikannya gitu. Jadi di awal sudah dijelaskan gitu ya apa maksud dari tindakan kita gitu. Terus batasan waktunya ya kita juga sambil ngelihat ya anak kita kan kita juga tetap berempati ya, tetap ngelus-ngelus gitu ya, tetap memvalidasi perasaannya, tetap bersamanya dia bukan yang kita ngecuekin aja yang cuma diabaikan terus kita ngerjain yang lain tidak. Tapi kita tetap menemani dia dengan penuh empati gitu ya sehingga kalau bisa jadi nangisnya nggak lama-lama juga gitu ya. Atau kita tawarkan dengan kegiatan yang lain, misalnya dengan bermain yang permainan yang lain gitu ya. Bisa juga dengan main di playground, misalnya dia pengen beli permen, ya udah kita ganti dengan main di playground. Nah, itu boleh juga gitu. Itu yang alihkan ya. Gitu sih mungkin seperti itu. Semoga menjawab ya. Jadi intinya bukan semua case ya yang ini. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Dokter Zara. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang keempat, yaitu dari Al-Jauhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Barokallahu fiik. Satu, bagaimana cara memutus rantai kekerasan? Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi keluarga yang kurang hangat? Orang tua meminta kita berbakti, namun mereka tidak memberikan kasih sayang kepada anak, hanya memberi secara lahir saja, namun batin tidak terpenuhi. Pertanyaan yang ketiga, apakah orang dewasa dan anak-anak itu perlu cek ke psikolog secara rutin? Semoga sampai pesan ini kepada Bu Dokter Zara. Jazakillahu khairan, syafakilah Bu Dokter Zara, syukron tim. Silahkan Dokter Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Memutus rantai kekerasan atau rantai pengasuhan itu in nutshell ya itu ada caranya sendiri. Jadi ada healing ya namanya. Self healing boleh atau healing ke psikolog juga boleh. Eee, Tentu kita nyoba yang di rumah dulu ya, self healing dulu ya, self healing Islami. Itu nanti ada kelasnya, ada cara-caranya tersendiri gitu. Nanti bisa belajar kelas-kelas inner child ya untuk memutus mata rantai pengasuhan, memutus kekerasan tersebut karena itu udah masuknya ke alam bawah sadar. Jadi di healingnya harus benar-benar dan harus setiap hari karena kalau enggak ya ini kita jadinya akan terus seperti itu karena sifatnya dia autopilot ya, jadi otomatis otomatis muncul gitu loh. Sebenarnya kita nggak pengen mukul, kita nggak pengen marah-marah, tapi itu kayak ya udah otomatis seperti itu karena dia udah melekat di alam bawah sadar. Jadi ini yang harus kita healing, yang harus kita sembuhkan dan itu ada caranya sendiri, ada kelasnya sendiri. Terus yang kedua, bagaimana menghadapi keluarga yang kurang hangat. Orang tua meminta kita berbakti, namun mereka tidak memberikan kasih sayang kepada anak, hanya memberi secara lahir saja, namun batin tidak terpenuhi. Banyak ya seperti itu. Banyak banget. Makanya kasihan juga sih anaknya gitu ya. Dan itu ya yang penelitian terbaru itu kan yang mengatakan bahwa ada banyak loh anak-anak yang berprestasi di universitas ternama tapi ketika ditanya kebutuhan emosionalnya, kebutuhan kasih sayangnya dia bilang em, hampa hidupnya karena ya orang tuanya tidak memenuhinya, tidak memenuhi kebutuhan itu, yang dipenuhi cuma kebutuhan yang secara lahir saja dan akhirnya anak juga jadi memenuhi kebutuhan secara lahir aja, orang orang tuaku cuma pengen aku pintar kok gitu, ya udah aku jadi anak pintar aja gitu, tapi kebutuhan emosional dan kasih sayangnya tidak dipenuhi dan itu banyak sekali terjadi dan saya harap sih di antara kita tidak ya gitu ya. Dan kebanyakan juga ya itu ya orang tua tuh makanya ya kalau misalnya kita nanti jadi orang tua itu benar-benar ya apa ya
hanya memberi tak harap kembali gitu ya. Jangan sampai kita berharap anak kita itu mengembalikan modal yang sudah kita berikan kepada mereka gitu ya. Orang tua berharap, ya orang tua nyekolahin kita, gini kita gitu ya, pengennya anak tuh pada saat dia sudah dewasa, dia tetap ngasih duit ke kita tetap ngejengukin dia gitu ya. Bagaimana mungkin si anak kita akan menjenguk orang tuanya jika orang tuanya sendiri itu toksik gitu ya. Orang tuanya sendiri tuh, ya males aja gitu pada saat kita sampai di rumah adanya dimarahin, terus dibilang anak durhaka, terus dibilang nggak berbakti gitu ya, padahal kita udah, apa namanya, meluangkan waktu gitu ya, pada saat pokoknya kembali ke rumah itu adalah hal yang paling tidak menyenangkan ya, jangan sampai gitu kan ya. Atau mungkin mereka mungkin balik ke rumah tapi mereka hanya mencari teman-temannya, mereka nggak diem di rumah gitu ya, mereka malah jalan-jalan gitu, bisa jadi juga kayak gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana kalau posisinya kita sebagai anak? Ini saya belajar dari orang terdekat saya sih ya. Dia bilang sendiri gitu ke saya bahwa, "Aku kekurangan kasih sayang dari ibuku." Tapi ya saya paham, kasihan banget sih dia. Ibunya sangat menuntut dia untuk berbakti kepada dia. Kayak ya kayak gitulah ya. Tapi alhamdulillahnya ya si anak ini ya Allah kasih hidayah gitu ya. Allah kasih hidayah iman, Allah kasih hidayah sunnah gitu ya. Allah kasih hidayah sehingga anak ini benar-benar dia memaafkan ibunya gitu loh. Walaupun sampai setua apapun ibunya toksik karena yang dia pikirkan adalah ini surgaku gitu. Jadi ini adalah surgaku. Jadi ketika kita apa namanya ke orang tua tuh jangan coba lupakan yang dulu-dulu ya. Bahkan perilaku orang tua sekarang yang menjengkelkan pun itu juga lupakan. Karena pasti akan menjengkelkan gitu. Karena pada saat mereka muda aja mereka itu udah buat kita sakit hati apalagi pada saat mereka tua. Karena orang tua itu sangat sensitif. Pertama, mereka mengalami penurunan fungsional banyak banget. Otomatis mereka akan jauh lebih emosional gitu. Jadi kayak misalnya mereka lututnya sakit, terus mereka capek, tentu mereka pasti ingin dirangkul sama anaknya, ya kan? Bayangin, makanya ketika sekarang nih ya, gini ya, sekarang nih kalau misalnya kita lagi capek banget, anak kita maunya digendong aja terus. Aduh ya Allah capek banget sampai tidur aja eh, harus duduk gitu ya karena anak kita minta digendong. Maka pada saat itu kita berdoa semoga ya Allah pada saat harus ikhlas ya. Jadi nggak boleh marah-marah harus ikhlas. Ya Allah semoga pada saat nanti anakku dewasa dia ingat gitu ya bahwa ibunya selalu menggendong dia sehingga pada saat tubuhku ini lemah dia tidak lupa untuk merangkul aku dengan sepenuh hati gitu ya. Itu kan beda kalau misalnya anaknya kita gendong terus terus kita ngomel terus ke anak ya pada saat nanti dia dewasa sama dia juga ngomel terus ke kita karena badan kita udah lemah gitu ya kita butuh dirangkul tapi dia nggak mau karena ya kitanya dulu juga kayak gitu nah gitu itu sebenarnya akan kembali lagi pada saat dia dewasa gitu tapi anak-anak yang dia mendapat hidayah dari Allah gitu ya dia akan berpikir bahwa mau sejahat apapun orang tuaku, dia akan tetap orang tuaku, pintu surgaku ada di dia, doanya dia sangat ijabah. Jadi dia sabar banget menghadapi orang tuanya seperti itu, yang cerewet gitu ya, orang tua pasti akan cerewet karena tubuhnya kalau kita sakit kan kita bawaannya pengen marah ya. Terus habis itu pendengarannya berkurang ketika kita ngomong kenceng salah, ngomong, kelembutan nggak denger, bingung kan. Ya harus sabar lagi gitu ya. Terus mereka udah mulai pikun, tapi mereka nggak mau dibilang pikun. Akhirnya mereka marah ke kita, ya kita sabar lagi gitu kan ya. Karena yang kita lihat bukan, orang tua kita di masa sekarang, tapi bagaimana orang tuaku ini, bagaimanapun aku yakin dia tuh pasti sayang sama aku, cuma caranya dia dulu dulu dia itu caranya, ya tadi ya,
belum paham bahwa, eee, anak itu nggak bisa menerima sinyal kasih sayangnya itu loh, yang tadi saya bahas. Karena sebenarnya ya dia sayang sama kita, cuma dia salah dalam mengaplikasikan rasa sayang itu. Jadi akhirnya kita menganggap dia tidak sayang. Tapi kalau kita dapat hidayah sama Allah, kita pada saat dewasa, kita paham bahwa ya sebenarnya orang tua itu sayang kok, cuma mungkin emang hidupnya dulu tuh berat. Jadi akhirnya yang terlontarkan adalah kata-kata yang kasar gitu. Padahal sebenarnya dalam hatinya dia sayang banget sama kita. Jadi kita bisa memindset seperti itu, mereframing seperti itu, dan bagaimanapun keriputnya orang tuaku gitu ya, itu adalah sebagai saksi bisu bahwa dia itu dulu berjuang, bersusah payah dalam membesarkan aku walaupun dengan kekerasan, tapi aku yakin dia pasti sayang dan dia pasti mendoakan aku gitu. Dia akan pasti selalu mendoakan aku. Nggak mungkin ada orang yang ngedoain kita lagi yang benar-benar konsisten dan continue dalam mendoakan kita selain orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita. Belum tentu juga. Tapi yang udah pasti adalah orang tua kita. Jadi walaupun dia tuh kelihatannya jahat gitu ya, tapi pasti hatinya tuh sayang banget. Jadi nggak ada orang tua yang nggak sayang gitu sama anaknya. Maka ya cuma caranya aja yang berbeda. Yang satu udah paham caranya yang benar, yang satu masih belum paham gitu kan ya. Jadi itu yang dipikirin di dalam benak kita adalah pikirkan bahwa ini ridho kita, ridhonya orang tua itu kan, apalagi anak cowok terutama. Kalau anak cewek kan ridhonya suami ya. Kalau anak cowok tuh masih ridhonya orang tua gitu ya. Jadi manfaatkanlah selama orang tua itu masih ada, ya tetap berbaktilah, jadi anak yang sabar, tetap berbakti gitu ya, mau kayak gimana pun mereka menjengkelkannya tetap berbakti karena mungkin ujian kita di sini gitu, mungkin sama Allah kita diuji di sini, mungkin ini adalah jalan kita untuk menuju surganya gitu ya, jadi ini adalah jalan ke surga, orang tuaku adalah surgaku, sehingga aku tetap harus berbakti sama orang tuaku dan doa orang tuaku itu sangat ijabah, jangan sampai terlontar sumpah serapah dari bibir ibu kita kepada kita dan itu akan hidupnya sampai kapanpun hidupnya nggak akan tenang tuh kalau misalnya sampai ada doa buruk gitu ya yang dilontarkan kan itu kan doa ibu itu ijabah banget gitu ya walaupun ibunya kayak gimana pun gitu itu ijabah banget loh jangan sampai kita nyakitin hati ibu kita gitu ya itu yang harus kita jaga mereka tuh percaya mereka tuh sebenarnya baik gitu cuma caranya aja gitu caranya aja yang mereka belum paham karena mungkin dulu ilmu parenting nggak seperti sekarang. Jadi mereka belum paham tapi mereka pasti sayang banget sama anaknya. Jadi terus mereframing diri jangan sampai ketika mereka sudah menutup mata baru kita menyesal. Dan ternyata hidup kita jadi berantakan tanpa doa dari mereka gitu ya. Karena kita belum dapat maaf dari mereka karena mereka belum meridoi kita karena kita belum sempat berbakti akhirnya kita jadi menyesal kenapa ya dulu aku nggak berbakti gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu ini yang masih ada orang tuanya ya. Jadi walaupun kayak gimana pun sabar aja, sabar gitu ya. Apakah orang dewasa dan anak-anak itu perlu cek ke psikolog? Kalau misalnya emang dirasa ada gangguan, boleh banget kok apa namanya cek ke psikolog nggak apa-apa gitu. Baik, wajah segilah ya. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Dokter Zara atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebenarnya pertanyaan yang masuk ada banyak sekali, cuma karena keterbatasan waktu kita, hanya beberapa yang bisa kami bacakan. Langsung saja saya bacakan ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Umu Kolbi. Bagaimana mengembalikan atau memperbaiki fitrah kepatuhan dari hati anak yang sudah terlanjur sempat terdidik dengan didikan yang sedikit keras sehingga menjadi lebih mudah membantah dan tantrum. Apakah alurnya masih sama dari mulai membuat connection? Doakan semoga Allah Ta'ala mudahkan kami mendidik anak-anak kami. Jazakumullahu khairan. Silahkan Dokter Zara. Hmm, hmm, hmm. Insya Allah ya semua itu masih bisa dirubah ya. Batu aja bisa hancur ya ditumbuk-tumbuk terus kalau sama air ya kan. Jadi perubahan itu insya Allah masih bisa diusahakan. Bener banget
eee, jadi yang utama adalah membangun koneksi kembali ya. Bagaimana anak itu, mengingat kenangan baik di dalam dirinya. Jadi kalau misalnya banyak kenangan buruk, ya kita harus lebih banyak lagi memberikan kenangan baiknya, sehingga anak itu, eee, lupa gitu ya dengan kenangan-kenangan buruk tersebut. Dan anak juga akan belajar bahwa setiap orang itu pernah punya salah, tapi yang paling penting adalah memperbaiki kesalahan tersebut. Mungkin suatu saat dia akan belajar, kok sekarang ibuku jadi baik lagi ya, kok ibuku sekarang nggak kayak dulu ya, dulu ibuku suka marah-marah, bentak-bentak, tapi sekarang kok ngomongnya jadi halus ya, jadi lembut. Dia pasti akan sadar gitu, dan lambat laun dia akan berubah. Ya, jadi pertama role model ya itu tadi, minta maaf dulu boleh ke anak. Sebelum usia 12 tahun tuh minta maaf, anak masih mudah untuk memaafkan. Minta maaf dulu ke anak, terus abis itu ya kita berusaha, kita bilang kalau kita pengen berubah menjadi lebih baik, tapi tuh bilangnya jangan cuma dalam bentuk perkataan ya, tapi juga perilaku kayak tadi ya. Jangan cuma ngomong doang di bibir, tapi juga yang paling penting adalah pembuktiannya itu. Bagaimana kita membuktikan ke anak kalau kita tuh udah mulai berubah nih. Ya, kita udah mulai enggak keras, enggak kasar gitu ya. Sehingga lama-lama anak juga pasti akan mencontoh tindakan kita tersebut. Nah, terus selanjutnya benar juga ini kalau koneksinya ke connection for correction. Koneksinya diperbaiki lagi. Mungkinkah kita kurang mengisi tangki cinta anak? Mungkinkah kita terlalu sibuk dengan adik-adiknya atau sibuk dengan pekerjaan sehingga anak terabaikan? Nggak apa-apa, tangki cintanya diisi dengan apa ya, kayak memberikan special time ke anak. Jadi pergilah berdua sama anak ini gitu ya. Pokoknya atau mengerjakan aktivitas yang benar-benar berdua bersama gitu. Sehingga anak jadi merasakan bahwa oh ternyata ibuku benar-benar berubah ya. Berarti ya aku juga harus berubah gitu. Suatu saat dia pasti akan berpikir seperti itu gitu ya. Jadi insya Allah eh, perubahan itu masih bisa diusahakan ya selama kita masih bernafas. Ya, jadi walaupun sudah tua pun juga nggak apa-apa. Kita masih tetap punya kesempatan untuk selalu berubah ya, untuk berubah menjadi lebih baik, untuk belajar menjadi lebih baik gitu ya. Kita sama-sama mendoakan semoga ibu-ibu semua di sini dimudahkan dalam mendidik anaknya ya. Anaknya juga dibolak-balikan hatinya menjadi lemah lembut, bisa menerima apa yang kita katakan, ibunya juga diberikan kesabaran tanpa batas gitu ya. Jadi semoga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan bakti yang ikhlas tanpa paksaan ya. Seperti itu. Jadi jangan jangan sampai yang kasus yang tadi ya, akhirnya dia itu sebenarnya sebenarnya ya dia tuh pengennya nggak berbakti tapi akhirnya dia harus berbakti karena dipaksa, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harap anak kita berbakti karena memang keikhlasan dalam dirinya, bukan karena alasan-alasan yang lain gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Sekalian closing ya, Mbak Leli ya. Baik Dokter Zahra, terima kasih atas jawabannya, sekaligus, memberikan pesan penutup bagi kita semua, terkhusus yang mengikuti kelas pada malam hari ini. Alhamdulillah dengan, terjawabnya pertanyaan yang terakhir tadi, maka berakhir pula, rangkaian kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Dokter Zahra, jazakillahu khairan atas waktunya, sehingga dapat, sharing bersama kami di kelas agar anak patuh dari hati pada malam hari ini, semoga Allah melimpahkan banyak keberkahan kepada Dokter Zahra dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Eee, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua, jazakumullahu khairan setelah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini.
dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita tutup kelas kita, bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.